alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang saya hormati, Allah muliakan Bapak Ketua MUI Kecamatan Gedebage sekaligus pengurus masjid yang kita cintai ini, Masjid Raja Al-Jabar. Semoga beliau tetap sehat, penuh berkah di sisi Allah. Yang saya hormati para Ketua Majelis Taklim se-Kecamatan Gedebage, mobil khusus Majelis Taklim Al-Jihad sebagai pribumi pada saat ini. Yang saya hormati rekan saya dari TV Kompas TV, mohon maaf, yang selalu setia setiap ada kajian. Terima kasih Kang Adit, Pak Peri, dan rekan Kang Ustaz. Alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah pada sore hari ini. Seringkali saya sampaikan bahwa kita ini sedang berada di taman-taman surga sekarang ini, yang insya Allah kalau sudah ada di taman-taman surga, kita insya Allah akan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hadirnya ibu-ibu, bapak-bapak pada kesempatan ini menandakan bahwa kita ini calon surga, insya Allah dicatat. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa kalau ada permulaan pasti ada akhir. Yang punya awal mesti ada akhir. Begitu juga dengan kehidupan kita, hadirin rahimakumullah. Kalau kita mau merenung di alam sekitar kita ini, mulai dari tumbuhan, hewan, termasuk makhluk yang namanya manusia kita ini, itu pasti berubah. Kita tengok manusia, contoh, kita mulai lahir atau diciptakan lahir dari perut ibu kita, dilahirkan dari perut ibu kita menjadi bayi yang merah yang tidak bisa apa-apa. Kemudian dari bayi berlanjut kepada anak-anak yang lucu, yang gemes, ya Bu ya, yang kemudian berlanjut kepada usia remaja. Bagaimana usia remaja kita? Lincahnya kita, menariknya kita, dan kemudian kita berlanjut kepada usia dewasa. Setelah usia dewasa kita berinjak kepada usia tua. Coba kita sudah di posisi mana ini? Tua.
Nah, pada saat kita beranjak di usia tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, maka kita akan bertemu yang namanya ajal. Dan bertemulah kita dengan kematian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau merenung dari perubahan-perubahan diri kita saja, coba dari perubahan pada saat kita usia remaja, di mana kita mempunyai rambut hitam, ikal, berderai, betul nggak Bu? Mempunyai lesung pipi, kulit yang kencang dan bersih, betul nggak? Tapi dengan perubahan yang frontal, kulit menjadi keriput, lesung bibit yang menarik bagi orang sudah hilang, mata sudah mulai kabur, gigi yang tadinya komplit, yang tadinya ada, yang tadinya bisa mengunyah apa saja, satu persatu permisi meninggalkan kita, betul kan? Sangat boleh jadi ketika usia remaja kita, ketika kita senyum dengan lesung bibit di pipi, mungkin orang sangat menawan kepada kita. Tetapi setelah kulit keriput, gigi sudah mulai tidak ada, sangat boleh jadi ketika kita senyum, orang mulai lari. Nah, dengan kita menghadapi ajal ini, yaitu kematian, hadirin rahimakumullah, apakah kematian ini adalah beres semuanya? Ternyata belum. Kalau tadi lahir itu adalah ketika kita bayi, itu perubahan dari alam rahim menuju alam dunia. Tapi kalau kematian tiada lain adalah perubahan ketika kita di alam dunia menuju alam barzah. Itu sudah pasti, ibu-ibu. Coba ngacung siapa di sini yang bukan camot. Siapa di sini yang berani mengatakan bahwa saya tidak akan mati? Mohon maaf, kalau kita mau merenung, kalau seandainya tidak ada kehidupan lagi setelah kehidupan di dunia ini, mungkin secara batin kita protes kepada Allah. Alangkah tidak adilnya Allah. Kenapa? Karena hidup di dunia ini kan beraneka ragam. Ada yang curang, ada yang dicurangi, ada yang zolim, ada yang dizolimi, ada yang membunuh, ada yang tidak, ada yang terbunuh, ada yang jujur, ada yang menghalalkan segala macam. Semua orang yang melakukan di dunia ini menghalalkan segala macam cara. Kalau hidup ini hanya satu kali, alangkah tidak adilnya Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang zalim, orang-orang yang curang, orang-orang yang menghalalkan segala macam cara, mungkin dia terbebas dari pengadilan dunia. Makanya banyak orang yang mengatakan, ibu-ibu, di dunia ini banyak pengadilan tapi sulit untuk keadilan, mencari keadilan. Kalau hidup ini hanya satu kali, ibu-ibu, bagaimana orang-orang yang menghalalkan segala macam cara di dunia ini? Orang-orang yang zalim kepada orang lain,
salihina. Orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat curang, nanti ada pengadilan Allah, pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Kita ini akan meninggalkan dunia ini. Makanya pantas ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril. Ada 3 nasihat Jibril yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah, dan ini sekaligus nasihat bagi kita semua. Yang pertama kata Jibril, ya Muhammad, is ma syi'ta wa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hatimu, menurut gayamu, menurut seleramu. Tapi ingat, kamu akan mati. Terus pada mau? Terus kita akan pulang, betul kan? Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita akan menghadapi yang namanya kematian. Hiduplah kamu sesukamu wahai Muhammad, tapi ingat, engkau akan mati. Segagah-gagahnya manusia, seperkasa-perkasanya manusia, pasti dia akan mati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam urusan kematian ini ada 3 yang Allah rahsiakan. Yang pertama adalah waktu, yang kedua tempat, dan yang ketiga adalah cara. Ini yang Allah rahsiakan kepada kita semua. Waktu, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika seseorang sudah ditakdirkan untuk meninggal, maka tidak ada orang yang bisa mengundurkan atau memajukan waktu. Sudah siap ibu-ibu sekalian? Yang kedua, tempat di mana kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah di masjid, di mushola, di tempat zikir, di tempat tahajud, di tempat duha? Itu mungkin yang selalu kita idam-idam, tapi kita nggak tahu. Tapi kita yakin, kalau ibu-ibu senantiasa dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari majelis ini ke majelis ini, insya Allah tidak akan jauh ditempatkan di situ, diwafatkan. Dan yang ketiga adalah cara. Dengan cara apa kita akan diambil oleh Allah? Apakah dengan cara yang baik, husnul khotimah, atau su'ul khotimah? Itu pun bagaimana cara kita menjemput bola supaya kita husnul khotimah. Hoyong ibu husnul khotimah, hoyong bu husnul khotimah, mati syahid. Masya Allah, ibu-ibu sudah dijamin 4 keuntungan kebahagiaan bagi orang yang husnul khotimah. Yang pertama, dia akan terbebas dari sakitnya sakaratul maut. Yang kedua, jenazahnya itu akan dikelilingi oleh seluruh malaikat. Yang ketiga, dia bebas dari pertanyaan kubur. Dan yang keempat, dia masuk surga bighairi hisab, bablas angin. Mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah, kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati. Kalau kita sudah mati, kita pasti akan
kita mengukurnya dengan logika ataupun otak. Untuk membicarakan hari akhir setelah kita meninggal, tiada lain adalah hanya dengan keimanan. Membicarakan masalah hari kiamat bukan hanya sekarang, ibu-ibu sekalian. Dari sejak Nabi terus berdakwah, itu Nabi selalu mengatakan kepada umatnya akan terjadi hari kiamat dan Allah akan membangkitkan kita dari kubur kita yang sudah menjadi tulang belulang. Makanya ketika Rasulullah berdakwah, dakwah Rasul, wahai manusia, akan terjadi hari kiamat, hari akhir di mana Allah akan membangkitkan semua orang-orang yang sudah berada di alam kubur yang sudah menjadi tulang belulang. Bagaimana tanggapan mereka? Itu tanggapan mereka itu macam-macam. Ada orang yang taat, percaya, semakin taat, semakin beriman. Ada orang yang ragu, dia harus bagaimana? Bahkan ada orang yang sama sekali tidak percaya bahwa hari kiamat itu akan ada. Pada saat Rasulullah berdakwah bicara tentang hari kiamat, ini bahkan ada dua orang kafir Quraisy, bajingan-bajingan Quraisy ini. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab dan Al-As. Dia apa? Dia pergi meninggalkan Rasulullah. Kemana? Ke rumah. Untuk apa? Dia bawa pacul, cari kuburan tua di Rancacili. Digali itu kuburan tua, dia dapat tulang belulang yang sudah mungkin sudah ratusan tahun, puluhan tahun. Kemudian tulang belulang yang sudah rapuh itu dia bawa, dia serahkan ke hadapan Rasulullah. Ya Muhammad, bagaimana yang engkau katakan bahwa Allah ini akan membangkitkan orang yang sudah menjadi tulang-tulang yang benar saja Muhammad? Akan dijawab oleh Allah. Apa? Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Kata Allah, mereka membuat perumpamaan, yaitu tulang belulang yang sudah rapuh. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana bisa dibangkitkan orang setelah menjadi tulang belulang itu? Dia melupakan kejadian awalnya, kata Allah. Maka kata Allah, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah Muhammad, aku yang akan menghidupkan sebagaimana aku dulu menciptakan. Jadi kita yang sudah menjadi tulang belulang ini, hadirin rahimahumullah, akan kembali dibangkitkan menjadi kita seperti kita dulu diciptakan oleh Allah. Siap untuk mati? Siap kita untuk pulang? Kita pasti pulang. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu tidak jauh dari 60 dan 70 tahun. Ada di sini yang sudah 60, 70, 62, 11 bulan. 60 dan 70 itu di atas tanah, kata Nabi. Tapi kehidupan kita di bawah tanah, di alam barzah, masya Allah, hadirin rahimakumullah, betapa lamanya. Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh
usianya di atas tanah? 63 berapa lama di dalam tanah? Lebih dari 1500 tahun. Itulah kematian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sih yang bisa mengingatkan kita untuk selalu mati itu? Kira-kira apa, Bu? Yang selalu kita ingat akan mati. Pertama, Bu, catat. Banyak berziarah kepada teman kita yang sakit. Ya, ini suka di majelis taklim kalau ada saudara kita yang sakit, tengok. Bahkan mohon maaf, Bu, menengok orang yang sakit itu lebih afdol daripada kita sholat 1000 rakaat. Ada yang bisa sholat 1000 rakaat? Ada? Nah, menengok orang yang sakit itu lebih afdol pahalanya daripada kita sholat sebanyak 1000 pada semua. Kalau ada teman kita, saudara kita, tetangga kita, seikhwan kita yang sakit, cepat. Dan bagaimana adab kita menengok itu? Nah, ini juga harus ada adabnya. Banyaklah berdoa, kemudian mengasih apa? Motivasi. Jangan ini mah ketika nengok kita tanya sakit apa? Sakit perut. Kemarin juga itu tetangga saya mati. Atau kuku begitu. Banyak menengok orang yang sakit. Yang kedua, berziarah kubur. Suka berziarah kubur? Ada orang tuanya yang sekarang yang sudah meninggal? Banyak yang sudah yatim piatu ada? Hampir semua yatim piatu. Setiap hari atau kalau tidak bisa seminggu sekali sehabis sholat Jumat usahakan. Yang ketiga, selalu mengaping ke tempat kuburannya, artinya mengurus jenazah. Masya Allah, Ibu. Kalau tadi kita selalu menjenguk orang yang sakit, kenapa kita ingat matinya? Ya Allah, ini teman saya, kemarin itu masih segar, ya, masih sehat, sekarang. Terus kalau kita berjenguk mengurus jenazah, ya Allah, ini orang ini sewaktu hidupnya gagahnya luar biasa, beraninya luar biasa, sekarang sudah tidak berdaya. Mungkin dia sekarang yang terpaku-kaku tidak bisa apa-apa. Apa mungkin besok atau lusa saya akan seperti dia? Itu manfaatnya. Dan bagi orang yang mengantarkan sampai ke liang kubur, Masya Allah, itu pahalanya luar biasa. Makanya tadi ya, dengan kita banyak mengunjungi orang yang sakit, kemudian kita berziarah kubur, kemudian kita selalu mengurus jenazah, insya Allah kita akan selalu banyak mengingat kematian. Lalu kalau kita mengingat kematian itu manfaatnya apa, Bu? Kira-kira pernah Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa sahabat, dan sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, siapa sih orang mukmin yang paling sempurna keimanannya? Kata Rasulullah, orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Terus mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Lalu siapa orang yang paling cerdas nih? Apakah orang yang paling cerdas itu yang paling tinggi EQ-nya? Apakah orang yang cerdas itu yang banyak mendapatkan penghargaan? Atau orang yang cerdas itu orang yang selalu dihargai oleh orang? Ternyata, Ibu, menurut Rasul orang yang cerdas itu adalah aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas menurut Rasul adalah orang yang banyak mengingat kematian dan dia mempersiapkan untuk bekal kematian.
Ibu tos aya bekal nama dirancacin. Atos aya. Mohon maaf Ibu. Ternyata alam kubur itu setiap harinya itu memanggil kita dengan setidaknya ada 4 panggilan atau 5 panggilan kepada kita yang masih hidup. Yang pertama kata alam kubur, wahai manusia, ana baitul wahdah. Saya ini adalah rumah kesendirian, rumah sepi. Saya teman di kuburan, saya sehidup semati. Kalau ayah kan gitu moto kita sehidup semati, bohong Bu. Sehidup mungkin bisa, tapi kalau semati mana mungkin. Ada suami yang meninggal istri ikut, atau istri yang meninggal suami ikut, atau suami yang meninggal ikut. Maka apa kata kuburan? Bawa tuh teman supaya tidak sepi di kuburan, dirancang jadi supaya tidak sepi. Bawa teman. Apa teman kita di alam kubur? Tiada lain adalah qiraatul Quran. Saya yakin kepada bunda-bunda yang hadir di sini selalu baca Al-Quran yang insya Allah tidak akan pernah sepi di alam kubur. Betul nggak Bu? Amin gitu Bu. Amin. Yang kedua, kata kuburan itu memanggil kepada kita, ana baitul zulmi. Saya ini adalah rumah gelap. Ibu gelap gak di kuburan? Ibu kalau aliran di rumah suka gimana? Panik gak? Apalagi nanti dirancang sili. Saya lilin-lilin aja. Mulai warung tutup semua. Maka supaya kita tidak gelap di alam kubur, bawa penerang dari dunia. Tiada lain adalah sholat. Sholat kita, apalagi ditambah dengan sholat tahajud, itu adalah penerang di alam. Yang ketiga kata kubur, saya ini adalah tempatnya binatang-binatang buas. Ada ular, cacing, kalajengking, betul nggak? Maka bawa penawar racun dari dunia. Maka racun dari dunia tidak lain adalah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang akan selalu menolong kita. Makanya setiap kita beramal baik, jangan pernah melupakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus kata kubur yang keempat, saya ini adalah tempatnya di alam kubur ini. Di pinggir tanah, kanan kiri tanah, atas tanah, bawah. Betul nggak Bu? Ada nggak seperti bed? Ada nggak karpet seperti ini? Maka supaya tidur nyaman, tidak tanah, bawa perangkat yang enak, alas yang enak dari dunia adalah amal soleh. Hari ini amal soleh, Masya Allah. Ibu dari berbagai daerah, ini juga santriwati saya MTKD, alumnus Ujung Berung. Pasir Endah ya Bu ya? Ke atas. Saya sering kajian di sini. Berapa langkah coba menuju ke sini? Dari Riung Bandung, dari Gede Bage semua. Ini adalah amal. Mudah-mudahan kita nanti di alam kubur itu beralas yang enak seperti ini. Dari yang kelima kata alam kubur, ada baitul munkar dan nakir. Ini saya itu tempatnya apa? Malaikat munkar dan ini ada MTKD kota ini dari Al-Uhwah MTKD kota. Terima kasih Bu. Tempatnya munkar nakir itu di mana? Di alam kubur. Siap Ibu meladeni munkar nakir nanti? Maka kata kubur supaya nanti tidak gugup untuk menjawab pertanyaan munkar nakir, bahwa
senjata dari dunia tidak lain kalimat la ilaha itulah Allah. Maka sekali lagi orang yang cerdas menurut Rasul adalah orang yang banyak mengingat kematian. Kenapa sih orang yang banyak mengingat kematian disebut cerdas? Ternyata ibu-ibu, bunda-bunda sekalian, bapak, orang yang banyak mengingat kematian itu produktif hidup. Kenapa produktif? Satu, orang yang banyak mengingat kematian dia tidak pernah menunda-nunda kewajiban. Kewajiban sholat, kewajiban apa? Puasa, kewajiban sodako, kewajiban haji, termasuk kewajiban membayar hutang. Bayar atau hutang? Orang yang meninggalkan hutang, maka tadi yang keuntungan husnul khotimah itu tidak berlaku. Yang tadi jenazahnya di apa? Dikurungi oleh malaikat, terus masuk surga tanpa hisab. Kemudian apalagi tadi ringannya sakaratul maut, itu tidak berlaku kalau orang banyak meninggalkan hutang. Misalnya gini, ada jenazah, yuk Pak kita antar jenazah ini. Jenazah bukan? Kalau orang yang meninggal jenazah bukan? Atau mayit ya? Berarti mau profesor, mau doktor, mau buang meter misalnya gelarnya, tetapi kalau sudah meninggal apa? Mayit atau almarhum. Betul nggak? Eleh ku hayam ibu teh. Lamun geus maut, geus bae. Hayaman naon geus bae? Bebes. Hayam. Sate. Terus naon deh? Ayam geprek. Banyak. Termasuk kambing juga lamun sudah paeh apa? Kambing guling, sate kambing. Boleh? Hari ibu terus naon? Almarhum. Mari kita antarkan almarhum ini, mayit ini ke tempat peristirahatan. Bukan tempat peristirahatan itu sesungguhnya, tapi justru dia akan mengalami babak baru, akan disiksa terus kalau mati meninggalkan hutang. Awas. Bayar hutang. Si maut. Orang yang cerdas tidak pernah apa? Menunda-nunda sholat. Sieun kaburu. Orang yang meninggal belum sholat berarti su'ul khotimah. Orang yang cerdas tidak pernah menunda-nunda haji kalau sudah mampu. Fisik pesak. Orang yang cerdas kalau dia mampu untuk bersedekah, berzakat, dia keluarkan. Kalau tidak, jangan harap, kata Nabi, mendekati tempat sholatku. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang cerdas itu produktifnya apa, Bu? Dia tidak pernah menunda-nunda taubat. Betul nggak? Kenapa tidak pernah menunda taubat? Masya Allah, kalau dia meninggal dalam keadaan belum taubat, maka dia termasuk su'ul khatimah. Termasuk kita sebagai umat Rasulullah SAW. Surga itu ibu ada 7 pintu yang Allah neraka itu ada 7 pintu yang Allah sediakan. Tingkat yang pertama ke tingkat yang kedua itu 70.000 tahun perjalanan. Tingkat satu, tingkat dasar yang akan dihuni oleh orang-orang yang kafir. Dia tidak percaya kepada Allah. Tingkat yang kedua akan dihuni oleh orang-orang penyembah berhala. Tingkat yang ketiga akan dihuni oleh orang-orang penyembah matahari. Tingkat yang keempat akan dihuni oleh penyembah bulan. Tingkat yang kelima akan dihuni oleh orang-orang Yahudi. Tingkat yang keenam oleh orang-orang Nasrani. Dan tingkat yang ketujuh adalah umat Nabi Muhammad
yang banyak dosa, yang tidak sempat dia bertobat kepada Allah. Ya Allah, nauzubillah. Sampai Nabi menangis, sampai Nabi jatuh pingsan. Dikabarkan oleh Jibril bahwa ada umatnya yang akan masuk neraka. Tiada lain adalah umatnya yang banyak dosa, yang tidak sempat bertaubat kepada Allah. Makanya kalau orang yang cerdas, tobatnya tada ningkeng-keng. Osok tada tobat? Osok tobat? Ayo ke surga ibu. Ayo. Tapi dosanya banyak. Hari Nabi Adam ke surga enggak? Pertama diciptakan Nabi Adam di mana? Di surga. Kenapa diusir dari surga? Berbuat berapa kali Nabi Adam berbuat dosa kepada Allah? 1 kali. Kalau bunda-bunda berapa kali? Hoyong ke surga bunda-bunda. Impossible. Gak mungkin. Kalau bukan dari rahmat Allah dan syafaatul uzma. Makanya banyaklah bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tiada lain orang-orang yang mendapat pengampunan dari Allah, yaitu sering bertobat. Tobatnya naon? Tobatnya apa? Kembali kepada Allah. Saya tobat sampai tobatnya kembali yang tadinya kita dijalikan, kita jauh karena kesalahan, terus kita sadar kembali kepada Allah. Itu tobat. Ada berapa macam tobat itu? Sesuai dengan waktu. Ada tobat harian, ada tobat mingguan, ada tobat tahunan, ada tobat seumur hidup. Tobat harian dengan apa? Mudah-mudahan dihapuskan. Sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu otomatis dosa-dosa harian kita itu dihapuskan oleh Allah. Kumaha utara sholat. Tadi orang yang meninggal le sholat. Ibarat pengembara balik lemawa bekal lemawa ongkos untung selamat cilaka di jalan pas. Yang kedua tobat mingguan dengan apa ibu? Sholat Jumat, terutama bagi laki-laki. Dari Jumat ke Jumat yang berikutnya dengan kita melaksanakan sholat Jumat, hapus oleh Allah. Kemana utara Jumatan? Makanya 3 kali laki-laki tidak sholat Jumat, tidak ada alasan kering ataupun tidak pergi, maka dia sudah murtad kalau tidak melaksanakan sholat Jumat. Tobat tahunan bagaimana bu? Dengan apa? Melaksanakan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Apalagi kalau kita mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Dihapuskan semua dosa-dosanya. Bahkan kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan itu. Kalau 1000 dibagi 12 sekitar 84 tahun. Itu sudah dihapus oleh Allah. Surga ya benar. Tobat seumur hidup apa? Haji. Dengan kita melaksanakan ibadah. Kata Nabi, laisal jazaa'un illa al-jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'un illa al-jannah. Yang haji mabrur pahalanya tidak ada kecuali surga. Maka orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian, tiada lain dia tidak pernah menunda-nunda. Siap bu? Segera bertobat. Yang ketiga, orang yang banyak mengingat kematian itu produktif karena apa? Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya dengan keluarga. Keluarga itu siapa? Suami,
istri, anak, orang tua. Terutama orang tua nih. Ada orang tua yang tinggal sama kita? Ada orang tua yang tinggal sama kita, Bu? Itu kesempatan bagi kita untuk memuliakan. Apalagi kalau anak laki-laki ini mengurus orang tua pada saat dia sudah berumur apa? Lanjut, maka Masya Allah itu pahalanya luar biasa. Coba ini di sini yang masih ada orang tua, nggak yatim semua kan di sini? Nggak yatim piatu semuanya, Bu? Enggak? Nih andai, Bu, mohon maaf, andai ini hari ini orang tua kita sudah terbujur kaku, sudah tidak bisa apa-apa. Coba kita bisa apa? Ya, mungkin yang kemarin orang tua kita ini kita masih apa? Mendengarkan doanya, melihat senyumannya, kemudian masih bercanda dengan kita. Sementara kita sekarang sudah tidak bisa lagi. Alangkah kecewanya. Andai orang tua kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, coba. Kita sudah tidak bisa lagi membawa oleh-oleh kesukaannya, betul kan? Pulang kita ke rumah, masuk ke kamar orang tua kita, sudah tidak ada orang tua kita, yang ada apa? Kenangannya, foto ataupun baju. Maka menatap kita, ya Allah, kenapa? Dulu sewaktu orang tua saya masih ada, saya sama sekali tidak ada waktu bersama orang tua. Kenapa waktu banyak tapi dengan orang tua tidak ada? Waktu berbuat zalim, berbuat maksiat selalu ada, tapi waktu dengan orang tua. Tapi kalau orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian, dia sangat memuliakan kedua orang tuanya. Itu. Dan yang keempat, orang yang banyak mengingat kematian itu adalah orang yang tidak pernah menyepelekan dosa sekecil apa. Karena takut ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, disitulah ajal kita. Banyak gak orang yang sedang berjudi meninggal, orang yang sedang bermaksiat, berzina meninggal, orang yang sedang mencuri meninggal. Itu bagaimana? Mungkin tadi kita bahas, kita bisa lepas dari pengadilan dunia, tapi nanti pengadilan Allah, Masya Allah. Makanya nasihat Jibril yang kedua setelah, ingatlah Muhammad, silahkan kamu hidup sesukamu, tapi kamu akan mati. Yang kedua, wa'ma masyita wa innaka maziyun bi. Wahai Muhammad, wahai manusia, silahkan kau lakukan apa saja yang kau suka, tapi engkau harus tahu nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Kalau kita mau menghalalkan segala macam cara, sebagaimana komunis yang tidak percaya adanya hari akhir, silahkan. Tapi nanti di pengadilan Allah, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kita tidak akan pernah terlepas dari pengadilan Allah nanti di akhir. Dan yang terakhir kata Jibril, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Muhammad, silakan engkau cinta apa yang engkau cinta di dunia ini, tapi engkau harus tahu, engkau harus ingat, semua yang kita cinta di dunia akan berpisah dengan, betul enggak Bu? Ibu suka nggak kepada suami, kepada anak, kepada harta? Cinta, Bu? Cinta. Tapi kecintaan itu kita harus sadar, semua akan meninggalkan kita. Nanti ketika kita diiring ke ranca cilik, itu ada 3 yang mengantar kita. Yang pertama yang mengantar kita itu adalah keluarga, kerabat, istri, suami atau anak. Sampai di mana mengantarkan kita ini? Sampai di gerbang, bahkan mungkin di pinggir dari kuburan. Ikut nggak ke dalam kuburan? Setelah mungkin kita dikurungkan, mereka pulang. Siapa itu? Keluarga. Terus ada yang mengantarkan kita ini dengan mobil mewah,
ikut ya, akan meninggalkan kita. Tapi yang ketiga, yang akan menemani kita sampai di alam barzah, di alam akhirat, tiada lain adalah amal ibadah kita, termasuk ini insya Allah. Jadi orang yang selalu mengingat kematian, dia tidak pernah apapun menyepelekan dosa sekecil apapun. Stop. Mau abi ngomongkeun batu, sieun kon ngomongkeun batu teh langsung kalafat. Makanya kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu jauh. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Satu detik di akhirat 48 hari di dunia. Jadi kalau kita sedang bermaksiat satu detik, katanya disiksa nanti 48 hari, mual mungkin sadetik. Samenit gelumi, sajam gelumi. Kan biasa yang ngomong ke batu mah kan? Asik. Awas. Dan yang terakhir, orang yang banyak mengingat kematian, dia selalu apa? Zikir kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat dia kepada Allah. Ibu kalau mendekat, gimana rasanya? Masya Allah. Ya, ibu kalau dekat sama bestie gimana? Kalau minta kepada Allah ada bosannya enggak? Pernah enggak Allah bosan? Kalau ketika kita terus minta, terus berdoa, justru itu Allah itu sangat cinta dan lebih cinta kalau orang itu semakin dekat terus meminta. Tapi kalau sesama manusia, kalau kita meminta, ngumaha, aya bosan apa? Nah, kalau kepada Allah, termasuk kalau kita diberikan ujian, etatnya sedang di apa? Sedang dicintai oleh Allah, sedang diperhatikan, sedang diabsen. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, kudu bunga, kudu bangga. Etatnya Allah sedang dekat kepada Allah, sedang meluk kita, sedang merangkul kita. Kalau Allah sedang cinta kepada kita, diuji kita. Tapi kalau Allah tidak memperhatikan kita, tidak peduli kepada kita, masa bodoh kan? Mau gering, mau diberi masalah. Dan punten, ketika kita punya masalah, justru kita semakin dekat kepada Allah. Terus ya Bu, anu tara ceurignya jadi ceurig. Mau diberi masalah mah terus kan? Oh kayak kan jadi disalahkan. Ujian. Jadi ibu, anu tara tahajudnya jadi. Makanya kalau kita dekat kepada Allah, masya Allah, halawatul iman, manis dan lezatnya iman itu akan terasa kepada kita. Itulah orang-orang yang banyak mengingat kematian, disebut kata Nabi adalah orang-orang yang cerdas. Oyong disebut cerdas. Intinya pada kesempatan ini yang pertama, ingatlah mati. Akhirat pasti ada. Kehidupan ini bukan hanya sekarang ini. Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kalau tidak ada kehidupan setelah kehidupan kita sekarang ini, alangkah tidak adil Allah. Itu orang-orang yang terlepas dari pengadilan dunia, apakah tidak diadili? Ada. Makanya kalau kita percaya bahwa mati itu ada, akhirat itu ada, ini akan memotivasi kita bahwa hidup itu tidak seenaknya dewe, tidak seenak perut, tidak ngeunah aing, ngeunah. Kita percaya ada balasannya nanti di akhirat. Kalau kita percaya bahwa adanya hari akhir. Tapi kalau orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya Allah akan membangkitkan kita, maka dia akan menghalalkan segala macam cara. Yang penting dia kuasai harta, pangkat, jabatan. Masa bodoh dengan orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tersakiti.
Jadi alangkah tidak adilnya kalau kehidupan sekarang ini tidak ada kehidupan lagi. Dunia ini sebagai transit. Dunia ini sebagai alam. Ya, hanya dengan kita 60 sampai 70 tahun hidup di dunia, tapi menentukan kita apakah kita ke surga atau ke neraka. Hanya singkat hidup kita ini. Bagaimana dengan orang yang sampai wah hidupnya ini dunia terus, meraih dunia ini, meraih pangkat dan jabatan ini, masa bodoh dengan orang lain. Mau mencuri, mau korupsi, mau apa saja yang penting dunia tercapai. Itulah orang yang tidak pernah percaya akan adanya hari akhir. Ingat ibu sekalian, kita ini akan diadili nanti di akhirat. Ya, ada mati, ada kematian yang menentukan bahwa mati itu bukan segalanya, bukan sudah beres, tapi ada kehidupan setelah kematian. Kita akan dihisab di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan bunda-bunda sekalian, dengan kita berikan kecerahan, berzikir kepada Allah, ingat mati, akhirat pasti ada. Itu adalah merupakan rukun iman yang kelima, bahwa kita percaya kepada hari akhir. Sekali lagi, mau tidak mau, siap tidak siap, Israel pasti akan menjemput kita. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kata Allah, katakan, kematian yang kalian lari daripadanya, kematian yang kalian takutkan, itu malaikat Israel itu dengan mudah akan menemukan kita. Mau di benteng yang kokoh sekalipun kita bersembunyi, tapi kalau sudah waktunya tidak akan terhindar. Maka kata Nabi, kalau dilarang tak terlarang, kalau dicegah tak tercegah, silahkan Muhammad, kata Jibril. Kok kamu lakukan apa saja di dunia ini, tapi kamu harus ingat tetap kematian akan menjemput kita. Tuh rumah masa depan kita sudah menanti. Yang 2 kali, meskipun ibu punya rumah yang luasnya 1 hektar, di dapur ke rumah tengahnya naik ojek gitu teh, saking legana. Waktu pulang, kemudian cacile mama segitu. Siap? 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 Ingin masuk surga ibu sekalian? Ingin? Ingin ke surganya Firdaus? Ingin ke surganya sekarang? Itu saja ibu, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti di tanggal 19 kita akan ketemu lagi di kajian KKMT BKMM Kecamatan Rencasari, yang insya Allah Kang Adit dari Kompas TV Solo Setia, ya, di Masjid Fathul Jannah Bulog Cipamokkol. Itu juga tidak jauh kita akan membahas mengenai siapa sih orang-orang yang beriman yang sesungguhnya itu, yang diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan kita diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya yang betul-betul beriman kepada Allah. Kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan saat kita diambil nyawa kita, kita sudah menjadi mayat yang tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang yang menengok kita, mendoakan kita, termasuk yang paling penting siapa? Ada anak keturunan kita. Pada saat kita mau dimandikan juga kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang yang memandikan kita, tapi yang lebih penting lagi ada anak-anak kita. Dan pada saat kita dimasukkan ke liang lahat, banyak orang yang ingin masuk, tapi yang lebih penting lagi adalah ada di situ anak-anak kita yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan kita
Kita memohon kepada Allah kita diberikan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan nafiin, hamdan ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lis-salati wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkati kita semua. Allahumma waffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.